Jembatan TV, Jembatan Hati. Senantiasa menguatkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT atas segala bentuk limpahan rahmat dan karunia-Nya, hingga pada hari ini, saat ini kita masih berkumpul bersama dalam ruang paripurna ini. Salam beri salam kehadiran Tuhan alam baginda Rasul Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang berbahagia yang saya hormati Saudara Bupati Karimun yang sudah hadir di hadapan kita bersama, terkhusus tentunya rekan-rekan seluruh anggota DPRD, anggota sidang pada paripurna hari ini, rekan-rekan forum koordinasi pimpinan daerah, para asisten dan para dinas, para badan, kepala bagian, para camat, dan seluruh staf pemerintahan yang berkesempatan hadir pada sidang paripurna terbuka ini, rekan-rekan LSM dan petugas pers yang juga senantiasa dapat menampingi kita melaksanakan paripurna ini. Sidang dewan yang terhormat, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya akan membacakan rangkaian kegiatan paripurna kita. Yang pertama adalah penyampaian pidato Saudara Bupati Karimun terhadap rancangan peraturan daerah tentang bangunan gedung. Lalu kemudian item nomor 2 adalah pemandangan umum masing-masing praksi-praksi terhadap pidato Saudara Bupati. Yang ketiga, tanggapan Bupati Karimun terhadap pemandangan umum masing-masing praksi. Keempat, penyerahan kepada pimpinan DPRD. Seterusnya ada 2 agenda lagi yang menjadi agenda kegiatan internal DPRD. Untuk itu tentunya, untuk tidak memperpanjang waktu kegiatan paripurna ini, kita memasuki kegiatan pertama, yaitu penyampaian pidato Bupati Karimun terhadap rancangan peraturan daerah tentang bangunan gedung. Pada Saudara Bupati, waktu dan tempat kami persilakan. Pidato pengantar penyampaian rancangan peraturan daerah tentang bangunan gedung pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun. Yang kami hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua, serta seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun. Yang kami hormati tentunya rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karimun atau yang mewakili. Yang kami hormati para asisten, staf ahli, kepala badan, dinas, kantor, pelbagai dan camat di pemerintah Kabupaten Karimun. Yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, pimpinan-pimpinan partai politik, pimpinan-pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan,
organisasi kepemudaan, rekan-rekan pers, lembaga swadaya masyarakat, serta hadirin undangan yang berbahagia tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan inayahnya sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Mudah-mudahan kita bisa mengemban tanggung jawab dan pengabdian kepada negara ini secara amanah demi kemajuan bersama dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karimun. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat tering salam kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saudara Wakil Ketua, anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia, rancangan peraturan daerah yang disampaikan pada hari ini disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan dan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung sebagai payung hukum sekaligus pedoman penyelenggaraan pembangunan gedung di daerah. Dalam kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa sebelumnya pemerintah Kabupaten Karimun telah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang izin mendirikan bangunan, dalam hal ini peraturan daerah Kabupaten Karimun nomor 5 tahun 2014 tentang izin mendirikan bangunan. Dengan berlakunya peraturan daerah tentang bangunan gedung ini, maka peraturan daerah tentang izin mendirikan bangunan tersebut akan dicabut. Selain itu, dengan semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka penyelenggaraan bangunan gedung di daerah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Melihat landasan yuridis tersebut serta tantangan kebutuhan nyata terhadap pembangunan kita, maka perlu segera ditindaklanjuti rancangan peraturan daerah tentang bangunan gedung ini yang substansinya telah disesuaikan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah tentang bangunan gedung. Saudara Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia, memasuki era otonomi daerah saat ini, kegiatan bangunan gedung di Kabupaten Karimun terus meningkat, baik dari segi kualitas, kuantitas maupun kompleksitasnya. Usaha daerah untuk menarik investor sebanyak mungkin adalah fenomena yang berlangsung sejalan dengan kebijakan ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah kabupaten harus siap mengendalikan pembangunan tersebut, namun tanpa tunjangan dengan peraturan yang memadai dikhawatirkan akan sulit mengendalikan lajunya pembangunan. Salah satunya adalah bangunan gedung di daerah. Kondisi ini akan mengakibatkan semakin banyak bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dalam mendirikan sebuah bangunan gedung. Saudara pimpinan, anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami sampaikan bahwa pentingnya rancangan peraturan daerah tentang bangunan gedung untuk dapat segera dibahas menjadi peraturan daerah Kabupaten Karimun yang tentunya wajib mengikuti kaedah-kaedah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa hal terkait urgensi peraturan daerah tentang bangunan gedung ini sebagai berikut. 1. Terkait aspek yuridis, pentingnya peraturan daerah tentang bangunan gedung adalah merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Di mana peraturan daerah tentang bangunan gedung merupakan peraturan pelaksana penyelenggaraan bangunan gedung di daerah. Terkait aspek kelembagaan, pentingnya peraturan daerah tentang bangunan gedung ini adalah wujud nyata semangat otonomi daerah, di mana menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada bidang pekerjaan umum, termasuk penyelenggaraan bangunan gedung, merupakan urusan konkuren yang bersifat wajib dan merupakan pelayanan dasar. 3. Terkait aspek lokalitas, pentingnya peraturan daerah bangunan gedung adalah sebagai peraturan penyelenggaraan bangunan yang mengakomodasi
berbagai muatan spesifik lokal setiap daerah sesuai karakteristik fisik wilayah dan kebencanaan serta kondisi tradisionalitas dan kearifan lokal. Keempat, meningkatnya akselerasi tingkat investasi sektor swasta dan masyarakat di Kabupaten Karimun. Pemerintah daerah dituntut adanya piranti pengendali yang didesain demikian rupa hingga pertumbuhan pembangunan akan terarah pada terwujudnya visi kawasan, khususnya kondisi tata bangunan dan lingkungan yang berkualitas. 5. Kebutuhan penyusunan peraturan daerah tentang bangunan gedung di Kabupaten Karimun juga dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari sejumlah kebijakan tata ruang yang sudah tertuang dalam peraturan daerah tentang RT/RW. Keenam, dalam hal ini pentingnya peraturan daerah bangunan gedung adalah sebagai salah satu readiness kriteria persyaratan alokasi APBN di bidang cipta karya. Saudara pimpinan, anggota dewan dan hadirin yang berbahagia, bangunan gedung dan lingkungan merupakan dua bagian yang tidak terpisahkan, di mana bangunan gedung dapat memberikan dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Perlunya kesesuaian antara peruntukan bangunan dengan lingkungannya, sehingga pengaturan bangunan gedung dan lingkungan diperlukan untuk mewujudkan keselarasan di dalam tertib pembangunan hingga terciptanya harmonisasi antara bangunan dan lingkungan. Semakin kompleksnya permasalahan dalam penanganan bangunan gedung akibat adanya tuntutan terhadap kuantitas, kualitas, kompleksitas pembangunan bangunan gedung dewasa ini terus meningkat. Namun belum seimbang dengan tidak tersediaan sumber daya manusia yang memadai, sehingga masih sering ditemui bangunan gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan lingkungan atau lokasinya. Pencernaan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demikian demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta kehidupan masyarakat, sekaligus mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, serasi, dan selaras dengan lingkungannya. Saudara pimpinan, anggota dewan dan hadirin yang berbahagia, peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai acuan pemerintah Kabupaten Karimun untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan bangunan gedung meliputi perencanaan, perizinan, pelaksanaan, konstruksi, pengawasan, pemanfaatan, kelestarian, kelaikan fungsi dan pembongkaran bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis fungsi bangunan gedung. Peraturan daerah ini bertujuan untuk 1. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya. 2. Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. 3. Mewujudkan kepastian hukum dalam menyelenggarakan bangunan gedung. Lingkup peraturan daerah ini meliputi ketentuan umum, fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, konstruksi bangunan yang berdiri sendiri, penghitungan distribusi EMB, tim ahli bangunan gedung, SKPD pelayanan penyerahan bangunan gedung, peran masyarakat, pembinaan, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Saudara pimpinan, anggota dewan dan hadirin yang berbahagia, demikian pengantar singkat penyampaian rancangan peraturan daerah tentang peraturan daerah ini akan dibahas lebih dalam bangunan gedung ini. Saya sampaikan dan selanjutnya dokumen rancangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun bersama instansi terkait. Tentunya dengan harapan semoga pembahasan rancangan peraturan daerah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Akhirnya, mari kita bersama-sama kembali mengajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membimbing kita, memberikan kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan seluruh amanat yang telah diemban kepada kita dengan penuh rasa tanggung jawab. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Karimun Haji Abdul Rafiq. Tahunan acuan yang menjadi diajukan dalam perkara ini dengan 3 tujuan tentunya. Insyaallah nanti kita akan membahasnya dengan baik bersama-sama, dan harapannya tentu apa yang menjadi niatan dari perkara ini dapat terwujud dengan baik.
Sidang Dewan yang terhormat, Bupati dan hadirin yang saya muliakan, kita selanjutnya memasuki agenda kedua dengan agenda pemandangan umum praksi-praksi terhadap pidato Bupati kali ini. Sebelum saya memanggilkan atas nama masing-masing praksi, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah ini diberikan tanggapan langsung secara lisan atau barangkali nanti masing-masing praksi memberikan tanggapan secara tertulis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir pada rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang bangunan gedung. Selawat beriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di akhir zaman kelak. Pimpinan sidang dan para hadirin yang berbahagia, dari penyampaian pidato pengantar Kepala Daerah disyaratkan bahwa rancangan peraturan daerah tentang bangunan gedung ini terkait urgensinya pada aspek yuridis, aspek kelembagaan, aspek lokalitas, peningkatan akselerasi investasi sebagai tindak lanjut kebijakan tata ruang serta sebagaimana persyaratan lokasi APBN. Hal ini akan berdampak pada pengaturan bangunan gedung dengan lingkungannya, sehingga terciptanya keselarasan di dalam tertib pembangunan, sehingga terciptanya harmonisasi bangunan dan lingkungan. Penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan tata ruang dan lingkungan yang terpolarisasi dengan baik. Pimpinan sidang dan para hadirin yang berbahagia, fraksi Partai Golongan Karya memandang bahwa pembahasan rancangan peraturan daerah tentang bangunan gedung merupakan wujud ketentuan yang tertera dalam undang-undang sebagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, sehingga Ranperda ini merupakan wujud Ranperda yang komplit untuk menggantikan peraturan daerah yang ada sebelumnya. Oleh karena itu, fraksi Partai Golongan Karya pada kesempatan ini memberikan pandangan antara lain: 1. Untuk memastikan agar salah satu tujuannya yakni mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, maka diperlukan perangkat dan SDM yang memadai dalam menata pola bangunan gedung tersebut sehingga pelaksana tata ruang dapat terakomodir dengan baik. 2. Sebagai produk hukum yang diharapkan, pembahasan Ranperda ini sudah semestinya menampung semua aspirasi dan keluhan di lapangan, sehingga kedepannya produk hukum ini, saya yakin itu semangat membangun Pak Bupati makanya dipersilakan langsung. Rekan-rekan yang berbahagia, seluruh anggota sidang, Bupati dan hadirin yang saya muliakan, saya ingin bertanya sekali lagi, apakah ini kita serahkan ke masing-masing fraksi atau barangkali ada pandangan lain, meskipun fraksi Golkar sudah menyampaikan pandangannya. Saya berikan kepada teman-teman untuk memberikan masukannya. Terima kasih pimpinan. Dari fraksi Demokrat disampaikan secara tertulis. Terima kasih pimpinan. Baik, Demokrat. Kemudian lanjut ke fraksi Partai Hati Nurani Rakyat. Terima kasih Bapak. Kami dari fraksi Hanura akan menyampaikan secara tertulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, macam kompak. Baik. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang
tidak bosan-bosannya karena telah memberikan rahmat taufik hidayah dan hidayahnya umur yang panjang sehingga pada hari ini dapat melaksanakan agenda rangkaian yaitu usulan tentang peraturan daerah bangunan gedung. Kemudian salawat dan salam kita panjatkan puji alam Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pimpinan yang kami hormati dan Bapak Bupati yang kami muliakan, menyikapi dan menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati dalam pidato Bupati pada hari ini terkait dengan peraturan daerah bangunan gedung, yaitu di mana peraturan daerah bangunan gedung ini memang sangat kita butuhkan untuk Kabupaten Karimun yang merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana ini merupakan urusan komplain antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang selanjutnya dalam tesnya untuk menerbitkan IMB dan SLF sertifikat layak fungsi bagi bangunan gedung. Kemudian dasar lain juga sebagaimana kita ketahui, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung yang nantinya akan diimplementasikan ke dalam peraturan daerah Kabupaten Karimun. Juga peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, yaitu peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Kemudian ada satu hal mungkin yang perlu juga kita ingat, bahwa peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014 yang lebih spesifik lagi mengarah kepada standar pelayanan minimal bagi kabupaten dan kota se-Indonesia. Kemudian di sana juga mengamanahkan bahwa penataan ruang di daerah kabupaten maupun kota wajib menyediakan pelayanan dasar bagi masyarakat, yaitu diantaranya adalah dalam bidang penataan bangunan dan lingkungan, di mana disebutkan dengan indikator persentase jumlah IMB yang diterbitkan sebesar 60% pada tahun 2019. Kami ingin memaparkan sedikit bahwa berdasarkan surat masuk kita ke DPRD Kabupaten Karimun, itu ada permintaan revisi RT/RW, kemudian juga ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum, yang berkaitan dengan bangunan dan gedung. Oleh karenanya harapan kita di dalam pelaksanaan peraturan daerah kita nanti, item per item harus bisa memberikan kepastian hukum kepada katakanlah yang membangun gedung, sehingga nantinya bisa melindungi mereka, mengayomi mereka, dan mempunyai payung hukum yang pasti dalam melaksanakan pembangunan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kita Kabupaten Karimun merencanakan pembangunan mall di beberapa tempat, kemudian pembangunan kawasan terpadu, kemudian kita juga telah membangun beberapa hotel yang kedepannya direncanakan menjadi hotel berbintang. Berangkat dari keinginan dan niat baik ini oleh pemerintah daerah dan kita bersama, oleh karenanya peraturan daerah bangunan dan gedung ini sangat tepat diusulkan oleh pemerintah daerah dan sangat perlu kita dukung. Kemudian kami juga ingin memesankan kepada pemerintah daerah dan juga mungkin nanti pansus kita yang bekerja agar bisa lebih menspesifikkan di dalam aturan-peraturan daerah itu tentang efisiensi daripada
dalam hal penerbitan izin mendirikan bangunan. Jangan terlalu birokrasinya, jangan terlalu lebar dan jangan terlalu luas, sehingga masyarakat kita dalam mengurus IMB bisa dipermudah. PDI Perjuangan Plus yang telah memberikan masukan-masukannya. Ada satu catatan yang sangat menarik yang kami dengar, yaitu menguatkan kultur kearifan lokalnya dalam nanti pada spesifikasi pembuatan klausul hukum peraturan daerah ini. Kemudian Bapak Bupati, sebelum kami lanjutkan, saya juga ingin mengingatkan pada kesempatan ini bahwa kita memiliki kawasan strategis yang kita sudah tuangkan melalui amanat perda RTW kita atau amanat perda RTW kita, yaitu Coastal Area 01 sampai 10. Oleh karenanya tentu nanti saya berharap pemerintah daerah yang terlibat membahas bersama teman-teman yang ditugaskan di Pansus agar memperhatikan ini, sebab kita sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar membangun kawasan itu. Alangkah tidak maksimalnya tujuannya nanti kalau kita tidak pola melalui peraturan daerah yang akan diajukan ini. Baik, selanjutnya kita memasuki fraksi yang kelima, yaitu fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Pada salah satu ketua fraksi atau pelapor yang ditunjuk, kami persilakan. Pimpinan fraksi PKS, sepertinya apa yang sudah dibacakan oleh fraksi pertama tadi kayaknya tidak terlalu jauh beda pimpinan. Oleh karenanya mungkin supaya tidak menyita waktu juga, kami sampaikan secara tertulis nantinya. Demikian. Baik, intinya disampaikan secara tertulis ya. Kemudian yang keenam, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra. Pada ketua fraksi atau pelapor yang ditunjuk, kami persilakan. Kosong ya. Baik, lanjut saja kepada fraksi yang ketujuh, yaitu fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Pada ketua fraksi atau pelapor yang ditunjuk, kami persilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin pimpinan kami sampaikan langsung. Yang terhormat Saudara Bupati beserta jajarannya, yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang terhormat Saudara-saudara Sekda Asisten, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan, Camat, serta rekan-rekan pers, LSM, Ormas, dan tamu undangan yang berbahagia. Mencermati pidato pengantar penyampaian rancangan peraturan daerah tentang bangunan gedung yang disampaikan, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan apresiasi dan menerimanya untuk dibahas menjadi peraturan daerah. Kami memandang perlu dibentuknya perda tersebut dengan latar belakang dan alasan diantaranya: 1. Pertumbuhan investasi yang tinggi di daerah kita saat ini diikuti dengan pertumbuhannya fisik bangunan di daerah ini. Kondisi ini memerlukan piranti pengendali. Desain bangunan yang tertata rapi menjadi sebuah keniscayaan. Perangkat perda yang mengaturnya perlu segera dibentuk. 2. Saat ini pemerintah pusat banyak menggelontorkan anggaran untuk daerah. Salah satunya untuk penataan ruang berupa bangunan gedung. Mengingat perda ini sebagai salah satu persyaratan agar daerah kita mendapat anggaran dari pemerintah pusat, maka fraksi kami menilai perda ini perlu ditetapkan. 3. Mengingat penyelenggaraan bangunan gedung juga merupakan konkuren yang bersifat wajib yang merupakan pelayanan dasar masyarakat, maka perda ini kita harapkan bisa menjadikan instrumen pendukung meningkatkan pelayanan dasar masyarakat. 4. Terakhir, mesti kami mendukung dibentuknya perda bangunan gedung tersebut, namun fraksi kami meminta agar penyelenggaraannya ke depan tidak menyulitkan masyarakat yang mengurusnya. Transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraannya harus benar-benar diterapkan, sehingga perda yang akan ditetapkan ini nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat, bukan malah menyusahkan masyarakat. Demikian pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Semoga bisa menjadi perhatian kita bersama demi tercapainya pembangunan seperti yang kita cita-citakan bersama.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Karimun, Ketua Nyimas Novi Ujiani Esikom MIkom, Sekretaris Fahru Rozi AMD. Terima kasih. Ibu kota negara atau ke Jakarta. Baik, yang terakhir kita akan mendengarkan tanggapan dari fraksi Amanat Pembangunan. Para ketua fraksi atau pelapor yang ditunjuk, saya persilakan. Sidang paripurna yang saya hormati, saya langsung menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ramperda bangunan gedung yang telah saya sampaikan tadi di dalam sidang paripurna pada hari ini. Dimana dari 8 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Karimun, beberapa fraksi yang menyampaikan secara langsung, dan untuk beberapa fraksi akan disampaikan secara tertulis, dan insya Allah agar menjadi kelengkapan sebagai dokumen kita. Kami juga nanti akan setelah masuk keseluruhan pandangan kemudian partisipasi baik secara lisan maupun secara tertulis, nanti akan kami jawab secara tertulis dan akan kami sampaikan ke pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Karimun. Namun demikian, waktu yang ada saya coba menyampaikan beberapa hal dari pandangan ataupun tanggapan secara lisan yang telah disampaikan oleh beberapa fraksi. Di mana kita sama-sama memaklumi bahwa 17 tahun Kabupaten Karimun berdiri, kita belum memiliki perda tentang bangunan gedung. Kita baru memiliki perda izin mendirikan bangunan. Kita melihat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 ditambah dengan adanya Peraturan Menteri PUPR yang disampaikan oleh Presiden ini tadi, bahwa instrumen payung hukum yang mengamanatkan agar daerah memiliki perda bangunan gedung ini memang sangat-sangat diperlukan. Dan kita sudah menjadwalkan sebenarnya 2015 bahkan 2016 kemarin sudah kita agendakan di dalam rangka penyampaian, tetapi karena keterbatasan anggaran yang kita miliki, raperda ini akhirnya baru dapat kita lakukan di tahun 2017. Apa yang disampaikan oleh fraksi Golkar dua hal tadi, ya sebagai sebenarnya memperkuat nantinya tim pansus bekerjasama dengan eksekutif agar kesempurnaan raperda yang kami sampaikan ini nanti akan kita bahas secara bersama-sama antara pansus dan pemerintah daerah, sehingga kualitas SDM yang akan melaksanakan ini juga akan terakomodir. Yang kedua, semua persoalan-persoalan yang dibutuhkan, yang diperlukan agar raperda atau perda ini nanti raperda yang akan disahkan menjadi perda ini akan semakin komprehensif dan menampung seluruh apa-apa yang menjadi permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi masyarakat dan kebutuhan yang diperlukan oleh pemerintah. Selanjutnya dari fraksi PDI Plus akan menyampaikan 35 hal yang kita lihat bahwa memang pada intinya apa yang diinginkan dalam raperda ini untuk membuat sebuah instrumen agar perda ini memiliki fungsi administratif dan fungsi teknis itu makanya kita lakukan pembahasan melalui tim pansus yang akan dibentuk oleh Dewan itu sendiri, sehingga tentunya tim pansus yang akan bicara secara administratif, secara teknis bagaimana payung hukum dalam pendirian gedung dan bangunan gedung ini dapat mengakomodir semua persoalan timbul. Kemudian agar tim pansus dan pembahasan secara komprehensif sudah saya sampaikan tadi jelas bahwa ini akan dibahas secara menyeluruh dan agar tidak bertentangan perda yang kita buat ini dengan peraturan yang ada dan termasuk dengan izin mendirikan bangunan yang memang itu akan menjadi dasar dari pelaksanaan nantinya setelah perda bangunan gedung ini disahkan. Dan juga kita perlu juga tadi disampaikan agar spesifik dan efisiensi
dan juga tentunya pemangkasan birokrasi, bukan malah perda ini dibuat malah menyulitkan, tadi sama dengan PKB. Jadi kita ingin bagaimana perda ini mengakomodir hal-hal yang belum diatur sedemikian rupa, tapi intinya adalah memberikan kemudahan. Ya mungkin dalam perda itu kita atur bagaimana pemangkasan birokrasi, pengurusan yang belit-belit, mungkin tim yang terlalu banyak, mulai rekomendasi dari lurah, dari RT, dari ini, tidak perlu lagi seperti itu. Namun kita memangkasnya dari mana, itu nanti tim pansus lah yang akan kita sepakati bersama, sehingga orang akan berkeinginan bahwa dari kemudahan MB ini menjadi sebuah kebutuhan, sehingga dia akan mengurus. Yang kita rasakan sekarang ini juga bahwa dalam pengurusan MMP itu kita sudah lakukan kemudahan-kemudahan, tapi karena adanya aturan-aturan yang memang mengharuskan adanya rekomendasi dari bawah, kadang-kadang ini membuat kesulitan bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya para investor pengembang, ya, baik secara jumlah yang besar maupun orang perorangan, sehingga izin mendirikan bangunan ini belum menyeluruh, ya, diberikan kepada masyarakat, dan ini terjadi loss bagi pendapatan asli daerah. Inilah yang mungkin jadi harus kita sempurnakan bersama-sama. Kemudian ya tentunya kita mengharapkan karakteristik muatan lokal, bikin bangunan-bangunan itu sebelum mereka membangun, gambarnya mungkin akan dari kita menentukan zona-zona tertentu memiliki karakteristik tertentu yang tidak mengorbankan atau tidak menghilangkan muatan lokal. Kita juga sependapat, dan bahkan ada beberapa praksi juga menyampaikan hal yang sama. Yang juga saya sependapat, sanksi tidak hanya diberikan kepada para pengembang, para yang membutuhkan, sanksi juga diberikan kepada kita yang memberikan. Sanksi mungkin keterlambatan kita, mungkin mengurus dalam sekian bulan atau 2 minggu tak selesai, berarti sudah dianggap setuju. Tidak ada batasan waktu yang kita berikan dan diatur dalam perda tersebut, sehingga pelayanan itu betul-betul dapat optimal, dapat dengan baik diberikan kepada masyarakat. Itu yang dari fraksi PDIP Plus. Kemudian dari fraksi PKB, ya saya juga sependapat bahwa perkembangan investasi Kabupaten Karimun ini sangat besar, ya tentu instrumen yang memayungi daripada kebutuhan-kebutuhan oleh para investor ini segera harus kita penuhi. Yang kedua, ya kita memang melihat bahwa akibat perda bangunan gedung ini belum kita miliki, dana transfer pusat melalui Kementerian PUPR Cipta Karya ada beberapa untuk bangunan-bangunan belum dapat diberikan. Makanya ya dengan ini kita percepat, insya Allah mudah-mudahan APBNP ini, ya kalau ini dalam 1 bulan, 1 bulan setengah selesai APBNP, mudah-mudahan dapat kita kejar, terutama mungkin di anggaran 2018 yang akan datang. Karena memang ini kita tidak punya, jadi ada beberapa kegiatan tidak pusat yang tidak dapat kita serap, ya, dana transfer pusat. Saya juga sama sependapat, dan tadi tidak menyusahkan masyarakat, saya lebih sependapat lagi. Artinya payung hukum yang kita bangun, yang kita buat adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum, memberikan kemudahan kepada masyarakat. Fraksi Amanat Pembangunan juga menyampaikan 2 hal yang tentunya kita sama-sama juga ingin bagaimana kompleksitas permasalahan yang dihadapi, baik kita yang melahirkan perda ini maupun masyarakat yang membutuhkan ini dapat terakomodir di dalam perda. Oleh karena itu, perda yang akan disusun oleh pansus ini yang juga melibatkan tim dari akademis, ya mungkin konsultasi yang kita lakukan baik di Kementerian Kelembagaan melalui pansus ini benar-benar dapat dilakukan dengan baik, sehingga ya segala persoalan-persoalan itu dapat tertampung di dalam perda yang akan kita buat bersama-sama. Dan terakhir juga terima kasih, ya saya katakan tadi memang pendapatan asli daerah dari izin mendirikan bangunan masih sangat kecil. Oleh karena itu dengan lahirnya perda menjadi sebuah perda bangunan gedung ini yang nantinya akan menyempurnakan izin mendirikan bangunan ini, mudah-mudahan akan memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah di masa yang akan datang. Ini mungkin tanggapan saya secara lisan, namun akan lebih tersusun secara sistematis, ya tentunya saya akan menjawab secara tertulis dan akan saya sampaikan setelah keseluruhan dari praksi-praksi menyampaikan kepada kami walaupun tadi secara lisan, dan tentunya secara tulis akan dikirimkan. Mungkin itu saudara pimpinan dan seluruh
anggota DPR kompeten yang kami hormati. Terima kasih sekali lagi. Insya Allah mudah-mudahan kita bersama-sama mengharapkan di 2017 ini adalah Raperda yang pertama yang kami ajukan, sehingga masih banyak Raperda yang sudah kita kesepakati kemarin, tentunya akan kita bahas dan mudah-mudahan akan dapat kita selesaikan di tahun 2017 di masa kita ini. Terima kasih, kurang lebih saya mau dimaafkan. Saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Bupati Karimun yang telah memberikan tanggapannya atas pandangan umum rekan-rekan seluruh fraksi. Intinya kami mencatat dan menyimpulkan hampir sama bahwa semangatnya adalah untuk perbaikan dan kebaikan tata kelola pembangunan yang ada di Kabupaten Karimun. Untuk itu, sebelum kita memasuki agenda terakhir pada sidang paripurna terbuka itu, yaitu penyerahan kepada pimpinan DPRD, izinkan saya secara formal menanyakan kepada teman-teman apakah ini dapat kita terima untuk diteruskan kita bahas di tingkat pansus. Setuju? Macam tak kompak lagi saya. Apakah dapat kita terima dan kita setujui untuk dibahas di tingkat pansus? Semangat sedikit dengar kalau bulan. Baik, kita akan memasuki agenda paripurna terbuka yang terakhir, yaitu penyerahan kepada pimpinan DPRD oleh saudara Pak